balik lagi. Salah. Halo semua, udah lama banget ya kita nggak update. Jadi supaya kita lupa lagi. Halo semua, udah lama banget ya kita nggak update. Jadi kenalin lagi nih, aku Gita, Aku Rati, dan aku Trilita. Oke, jadi hari ini aku sama dua saudara aku akan memberikan pengalaman serta tips mengenai menulis esai lomba. Nah, buat teman-teman yang nanya di DM mengenai esai beasiswa, kalian bisa tunggu video kita selanjutnya. Habis ini kita akan bahas mengenai esai beasiswa. Nah, hari ini kita bahas esai lomba dulu ya. Oke, halo, aku Trilita. Jadi sekarang tuh aku masih kelas 2 SMA. Terus aku mau sharing pengalaman aku ikutan lomba esai ke kalian. Jadi aku tuh ikutan lomba esai 2 kali, terus menangnya juga 2 kali. Asal kalian tahu, aku tuh sama sekali nggak ikut ekstrakurikuler kayak KIR ataupun ekstra yang berbau-bau menulis kayak gitu. Sama sekali aku nggak ikut. Jadinya aku tuh kayak awalnya down gitu, nggak terlatih, rasanya takut gitu. Tapi aku tuh pengen banget ikut lomba terus dapat juara kayak kedua kakakku. Asal kalian tahu aja, aku nih pokoknya di antara kedua kakakku ini aku paling jarang ikut lomba. Terus awalnya aku tuh bener-bener minder sama hasil karya sendiri, kayak nggak pede. Terus kalau lihat esai sendiri tuh kayak nggak nyambung. Tapi aku tuh sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, aku tuh belajar gimana cara buat esai dengan baik, dan akhirnya esaiku tuh bisa menang di lomba yang aku ikutin itu. Jadi buat kalian yang punya pengalaman yang sama kayak aku, kayak down terus kayak nggak pede gitu sama hasil karya sendiri, saranku sih kalian tuh pokoknya harus perbanyak latihan, perbanyak membaca, terus pokoknya jangan putus asa dulu. Terus pokoknya kalau misalnya kalian tuh udah usaha, pasti hasilnya bakal nggak mengkhianati kalian sendiri. Cakep. Oke, sekarang langsung aja ya, kita tuh mau bagi tips gimana sih cara menang lomba esai. Langsung aja. oke deh. Jadi sekarang giliran aku ya. Jadi aku di sini bakal ngasih tips sih menurut aku sendiri dari pengalaman aku untuk kalian-kalian yang emang lagi pengen belajar nulis esai. Yang pertama adalah tema. Nah, di sini kenapa sih tema itu penting? Nah, menurut aku sendiri ya, seumur-umur aku nulis esai, aku tuh nggak pengen banget nulis yang esainya itu cuma sekedar nyentuh tema doang. Jadi kalian tuh aku saranin banget buat nulis yang emang apa yang kalian tulis itu benar-benar berada di lingkup tema dari lombanya itu. Karena itu lumayan banget loh menurut aku, karena poin dari kesesuaian tema di lomba itu lumayan ada presentasinya, lumayan gede sih menurut aku. Yang kedua menurut aku adalah solusi. Nah, di sini sih yang masih orang-orang yang baru-baru belajar nulis esai masih belum paham ya. Soalnya kenapa? Soalnya biasanya di lomba esai itu yang diminta itu kayak solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang ada di tema itu. Jadi nah di sini solusi ini juga bukan sekedar solusi. Aku punya beberapa syarat solusi yang baik buat kalian tulis di lomba esai. Jadi yang pertama itu usahain solusi yang kalian kasih itu berupa inovasi. Maksudnya sesuatu yang baru, tapi emang itu tuh benar-benar ditujukan sesuai sama permasalahan yang di tema itu. Jadi kalau misalnya kayak misalnya temanya peningkatan saya X dalam rangka Y, jadi solusinya kalian itu harus solusinya dari si X, terus tapi tujuan itu tetap buat meningkatkan si Y kayak gitu. Pokoknya biar korelasinya tetap ada, jadi solusinya tetap dalam lingkaran tema itu. Yang kedua, logis. Nah, di sini penting banget sih, kalian emang sih bagus buat solusi atau yang berupa inovasi, hal-hal yang baru, tapi tetap kalian harus ingat solusi yang kalian kasih itu harus logis, karena di esai itu kalian bakal ngejelasin tentang solusi kalian. Kalau misalnya kalian terlalu mengada-ngada tentang apa yang kalian tulis, solusinya itu kan kita juga bakal susah kan buat nulisnya. Jadi penting banget buat logis, dan juga nantinya si juri bisa juga kayak baca, ini bener nih, solusinya masuk akal, jadi kayak bisa dipertimbangin deh kayak gitu. Yang ketiga ada kasih prototype. Jadi solusinya di sini kan misalnya penting banget kan, kok solusi kan mesti kayak baru kayak gambaran gitu kan, bisa belum ada yang wujud nyatanya. Jadi pasti orang yang baca itu kayak perlu alat bantu buat ngertiin apa yang kita tulis. Nah, di sini jawabannya adalah prototype. Kenapa? Soalnya kayak misalnya kalian buat
solusinya itu berupa aplikasi apa gitu misalnya. Jadi kalian bisa banget nih, saran banget buat di lampirannya kalian kasih kayak prototipe dari aplikasinya, misalnya kayak tampilan aplikasinya kayak gimana, terus step-step aplikasinya kayak gimana, cara kerjanya kayak gitu. Jadi itu bakal bantu banget buat juri biar bisa ngertiin dan emang ngerasa percaya, oh tulisan ini nih emang bener-bener niat kayak gitu. Nah, terus tips aku yang ketiga itu adalah struktur. Nah, tentunya struktur dari esai itu kan sebenarnya secara umum tuh kayak pendahuluan dari cara umumnya kayak gimana, terus mulai ke permasalahannya kayak gimana, terus kita mulai kasih ngomongin solusi kita, dan terus bagian akhir penutup kayak kesimpulan semuanya. Dan itu biasanya secara implisit sih. Nah, juga penting banget kalian juga lihat di pedoman penulisan dari setiap lombanya itu kan pasti beda-beda. Jadi kalian perhatiin banget seperti apa sih di lomba yang kalian ikutin itu struktur dari penulisannya, supaya kalian juga kena sama pedomannya. Jadi ada nilai plus gitu di lombanya, kalian bisa buat nambahin nilai buat kalian siapa tahu bisa jadi juara. Terus yang terakhir ada tips dari aku yang paling penting sih adalah evaluasi. Kenapa? Karena jujur aja aku sendiri setiap nulis esai mau ikut lomba, aku selalu ngirimin esai aku ke kakakku buat dibaca, dan juga dia selalu ngerevisiin hal-hal apa yang sering aku hilaf-hilaf, misalnya kayak typo atau mungkin aku tulis terlalu melenceng kemana kayak gitu. Jadi penting banget, soalnya kan kalau kita baca sendiri pasti kita ngerasa kayak udah sempurna banget, tapi ternyata kita perlu pandangan orang lain buat ngerevisiin esai kita supaya bisa lebih kayaknya bisa dibaca, diterima oleh banyak orang kayak gitu sih menurut aku. Terus apa lagi ya? Kalau dari aku sih, selain yang tadi udah dijabarin, kita juga harus perhatiin ketentuannya atau guideline. Nah, bukan cuman mengenai struktur, tapi juga mengenai hal-hal teknis. Misalnya, kita harus cek nih kapan deadline-nya, abis itu batasan halamannya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena setiap lomba esai itu biasanya punya nilai format. Nah, itu adalah nilai yang bisa kalian dapetin dengan sempurna kalau kalian ngikutin guideline. Bisa dibayangin kan kalau sayang banget gitu loh, nilai yang bisa kalian raih dengan sempurna hanya dengan ngikutin guideline, tapi kalian sia-siain karena nggak sama ketentuan penulisannya. Jadi untuk memaksimalkan nilai, aku saranin kalian benar-benar pantengin itu guideline kayak gimana, ketentuannya, kapan deadline-nya, terus batas halamannya, marginnya, sampai hal-hal terkecil supaya nggak ada yang miss, sehingga kalian bisa raih nilai format dengan nilai sempurna kayak gitu. Oke, jadi itu aja dari kita. Semoga apa yang kita bagikan itu bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian dapat ilmu baru hari ini, habis nonton video ini, jangan lupa like video ini, subscribe, dan hidupin jadi itu aja kita hari ini. Tunggu di video kita selanjutnya. Dadah. Bye-bye.